Halo, eh, tentang spesifik gravity atau tingkat keasaman dari aki ya. Ini adalah aki tipe basah. Nah, ini contoh ada apa istilahnya ya? Cat eye ya, kalau nggak salah istilahnya. Nah, ini ada petunjuknya. Cara mengetahui kondisi aki. Kalau dia biru ada pentol merah berarti bagus. Kalau ada pentol merah tapi putih itu kurang strom, jadi perlu di strom. Kalau merah tengahnya putih itu air akinya kurang atau sudah rusak. Jadi aki itu sebenarnya adalah reaksi kimia bolak-balik. Begitu dia di strom ke cas, airnya sifatnya akan asam. Kemudian waktu stromnya diambil itu akan terjadi reaksi kimia sehingga airnya menjadi kurang asam atau menjadi tawar. Nah, tingkat keasaman itu bisa diukur pakai berat jenis. Nah, salah satunya adalah ini. Ini contohnya ini ya. Nah, itu agak susah ditangkap kamera ya. Tengahnya ada merahnya. Tengahnya ada merahnya, sekelilingnya biru. Nah, itu artinya kondisinya bagus yang ini. Tapi masalahnya adalah aki itu punya 6 sel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, masing-masing itu harusnya harus diukur kalau mau tahu. Nah, sedangkan ini cat eye ini itu hanya ngukur sel nomor 3 saja. Kita tidak tahu nomor 1, 2, 4 dan 5, 6 nya seperti apa. Nah, sebenarnya kita juga bisa melakukan pengukuran sendiri. Seperti ini alatnya, ini hidrometer. Hygrometer ini di sini nanti bisa kita sedot cairan dari sel akinya. Kemudian nanti di sini ada skalanya. Ada skalanya mulai dari yang hijau ini ya, sekitar 165. Ini memang skalanya putih, hijau, dan merah. Nah, itu yang hijau strip itu 275, yang putih strip 1250. Jadi itu 1250, 175, sehingga pertemuan putih dan hijau itu sekitar 1260. Nah, ini maksudnya apa? Angka-angka ini adalah sebenarnya angka dari keasaman atau berat jenisnya ya, dari berat jenis cairan yang kita ukur. Nah, ini juga ada tulisannya. Kalau yang hijau itu good, kalau putih fair, kalau yang merah perlu recharge. Nah, itu kurang lebih mirip seperti ini. Ini hijau. Nah, ini recharge ya. Kalau di sini merah, kalau sudah merah kalau di sini merah benar-benar habis lah. Kita seharusnya mengukurnya adalah kondisi aki dicas penuh dulu baru kita ukur. Jadi nanti kemungkinan kalau di putih itu kita perlu cas dulu akinya. Nah, harusnya yang bagus adalah 6 selnya itu ada di area hijau. Kemudian dari literatur ya, apa istilahnya, minimum maksimumnya atau bacaan terendah dan tertingginya itu jaraknya yang bagus adalah maksimum 50 poin ini. 50 poin itu jarak tertinggi, terjauh ya. Oke ya, kita coba dulu, kita tes alat ini seperti apa. Nah, ini ada alat peraganya, ini hygrometernya ya, yang tadi. Sedangkan ini adalah air AC ya, atau air biasa lah ya. Harusnya ini kalau kita sedot di sini, caranya kita tekan sini, kemudian kita lepas. Nah, airnya kesedot. Nah, kelihatan ya permukaannya ada di sini. Tapi ini yang apa namanya,
ukuran di tengah sini itu tidak gerak. Oke, kadang dia memang lengket ya, kita goyang-goyang aja. Nah, dia tidak mau mengapung. Kita coba lagi, sedot lagi ya. Nah itu ya, kelihatan ya, dia tidak mau mengapung. Kadang perlu kita ketok-ketok ini supaya dia tidak lengket di tabung di dalamnya. Nah, dia di merah seakan-akan, padahal ini bukan merah ini. Kita sedot sampai full pun dia tetap tidak mau mengapung. Nah, ini kalau kita ukurnya adalah air biasa ya, air putih biasa. Oke, kita sekarang coba ukur untuk sel aki ya. Oke, ini sudah kita buka semua ya. Kita coba sedot di sini. Kita sedot. Nah, dia terangkat di hijau ini, terangkat. Pastikan ini enggak di paling bawah ya, jadi dia mengapung. Nah, dia ada di hijau kira-kira di 1270. Itu untuk nomor 1. Terserah ya, kita mau ukur dari kiri ke kanan atau gimana. Anggap aja ini nomor 1. Nah, itu terangkat. Ini jangan sampai mentok ke atas ya, karena di sini ada karetnya. Kalau terlalu mentok kan memang dia ndak ini. Nah, ini pas ini dia udah ndak lengket. Kira-kira dia juga di hijau. Angkanya kira-kiranya di mana nih? Ayo muter. Ya, di 1280. Tadi 1275, ini 1280. Oke, kurang lebih ya. Kita lihat apakah hijau juga. Menurut cat eye kan hijau dia. Nah, sama di 1280 kira-kira. Ya, 1275, 1280 kira-kira di situ. Nah, itu kira-kira di ini udah mentok. Sama di hijau kira-kira di 1275. Susah juga harus megangin ini karena agak bocor udara atasnya. Nah, ini sama di 1280-an. Ya, itu ya, kelihatan mengapung ya. Mengapung. Kita lepas lagi. Nah, itu jadi 1275. Oke, kita coba. Nah, di sana jadi ini mengapung di kira-kira saja di 1275 di hijau ya, permukaannya di hijau masih mengapung. Oke, itu cara mengukur spesifik gravity ya, cara mengukur spesifik gravity. Untuk casnya, tingkat casnya sih ini barusan dicas, jadi harusnya penuh. Oke, ternyata airnya kurang ini kalau kita lihat ya. Nah, itu airnya kurang, kita tinggal tambah. Pantas tadi ada yang harus beberapa kali sedot ya supaya penuh. Ternyata airnya memang kurang, ada hitam-hitam di bawah itu. Cukup menyentuh itu selesai sudah. Oh, cukup banyak nih kurangnya. Nah, ini sudah cukup.
cukup menyentuh hitamnya. Oke, saya matikan dulu videonya biar ndak ribet nih. Nah, apakah setelah diisi air spesifik gravitinya akan berubah? Iya, pasti, karena dengan ditambah air pasti berat jenis atau tingkat keasamannya pasti berubah. Nah, cuman mungkin ini masih belum nyampur betul ya, jadi permukaannya masih air biasa, air aki. Nah, jadinya merah, dia tadi merah padahal tadi ada di hijau ya. Nah, ini mungkin perlu kita cas lagi supaya lebih kecampur nih. Nah, dia ada di merah ya, ini mengapung tapi dia ada di merah. Nah, sudah di merah tuh, baterainya mau habis. Nah, sudah mengapung tapi garisnya ada di merah ya. Nah, ini artinya tingkat keasamannya berubah karena sudah dicampur dengan air aki lagi cukup banyak. Jadi kita coba cas lagi, nanti setelah penuh kita coba buat rekaman videonya lagi. Air ya, untuk cat eye nya itu masih biru, tengah-tengahnya merah. Kita coba bandingkan dengan kalau kita ukur pakai hygrometer. Nah, ini sudah mengapung, enggak terlalu tinggi nanti mentok atas. Oke. Nah, atau dia masih di merah. Nah, baru di situ sekitar berapa nih, 1150. Nah, ini lebih baik 1175 sudah di area merah, sedangkan cat eye nya masih di biru. Ini pasti udah berubah karena tadi ditambah dengan air aki biasa. Air aki biasa itu kalau kita ukur spesifik gravitinya ini tidak akan mengapung, itu persis seperti air AC atau air biasa lah. Oke ya, untuk perbandingan aja. Oke, ini di Avanza. Nah, dia di pertemuan putih dan merah ini sekitar 1225. Nah, dia di 1250, lebih bagus nih dari yang pertama tadi 1250. Sepertinya kurang dicas nih. Isolasinya kurang kedap ini. Ini hampir 1230. Oke, masih di area putih semua. Nah, itu di putih juga 1230. Ya, di 1250 lah kira-kira. Masih di putih tapi di 1230-an masih putih. Oke, di putih juga 1230 ya. Rata-rata di 1225 sampai 1250.
alias ya putih semua. Nah itu di area putih antara merah dan putih yang tengah-tengah itu sebelum hijau, artinya kondisi keasamannya itu fair kalau lihat di sini, atau kurang sebenarnya, udah kurang. Ini baterai bawaan dari mobil bulan Agustus 2019, artinya sudah 2 tahun lebih 1 bulan atau 25 bulanan ya. Oke, kita coba cas juga, kita bandingkan apakah setelah dicas hasilnya lebih baik. Oke, ini sudah kita coba ukur voltasenya 12,62 volt ya. 12,62 volt itu harusnya termasuk cukup penuh sih. Artinya ini sel-selnya ada kemungkinan sudah mulai lemah ini. Tapi kalau kita lihat health-nya masih 100%, dia CCA-nya masih 360 CCA. Ini ratednya 360, soalnya saya pilih 45 ampere hour, padahal aki ini sebenarnya cuman 35 ampere hour ya. Kita coba cas juga, kita bandingkan apakah setelah dicas ada perbedaan dari spesifik gravitinya. Untuk yang ini tadi kondisi airnya penuh, jadi tidak saya tambah. Beda dengan yang pertama di air tadi ya, itu saya tambah. Kondisi sekarang lagi dicas, kita tunggu sampai penuh dulu, nanti kita sama-sama ukur lagi, kita bandingkan sebelum dan sesudah dicas ya. Terima kasih.